coba hidup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Baiklah, kembali lagi di channel saya Barai Motor. Kali ini di sini di kesempatan pagi ini saya kedatangan sepeda motor Beat ESP. Nah, di mana motor ini menurut sesuai informasi yang kita dapatkan dari yang punya motor sebelumnya, katanya motor ini tidak bisa jalan. Katanya jalan bisa namun tidak bisa lari. Jadi ketika digas, menurut pengakuan dari yang punya motor, ini motor meraung namun tidak mau lari. Oke, sebelum kita eksekusi, sebelum kita tangani, ini akan kita coba dan kita tunjukkan terlebih dahulu kepada teman-teman seperti apa masalahnya. Yang turunkan jajal Jang. Nah, kan kita coba di sini Pak. Ini kan agak sedikit nanjak nih Pak ya. Ini akan coba kita tes ditanjakan. Jadi ini mau masuk ke bengkel, medannya agak sedikit nanjak. Akan kita perlihatkan, akan kita coba seperti apakah yang dipermasalahkan oleh pemilik motor. Nah, ini menyala Pak ya. Tanjak Pak. Bari dibantu masuk ke Jang. Coba lempang, ini dia lempang. Dia jalan irupan, jalan lempang. Gas. Gas cukup. Oke, teman-teman, seperti yang kita lihat sama-sama. Nih ketika melintasi tanjakan seperti ini meraung Pak ya. Ini meraung. Namun kalau misalkan jalannya datar seperti ini masih bisa jalan. Jadi seperti roller terlalu ringan, namun kalau misalkan dari roller terlalu ringan Pak, ini gerungnya tidak gini-gini amat Pak ya. Standar dulu kencang. Oke, jelas teman-teman ya untuk masalahnya. Barangkali teman-teman mengalami masalah yang sama seperti di kendaraan Beat ini. Silahkan simak videonya dari mana letak permasalahannya. Nah, untuk masalah seperti ini Pak, Ibu ya, biasanya wah ini silau Pak, kita pajukan. Oke, untuk masalah seperti ini meraung ketika digas namun tidak mau lari. Nah, biasanya di bagian area bak sepiti ini ada masalah kebocoran oli. Entah kebocoran oli dari oli gearbox ataupun oli gardan, bisa juga kebocoran oli dari oli mesin, karena di dalam area CVT ini ada dua buah seal, di mana kedua seal tersebut yang satu untuk menahan oli mesin agar tidak masuk ke bagian CVT ataupun yang bisa dinamakan seal kerk as, dan yang kedua adalah seal as puli belakang. Oke. Biasanya di sini sering mengalami kebocoran oli sehingga si bagian pibel basah oli, walhasil ketika jalan dia mengalami slip dan motor akan menjadi gerung. Itu yang sering kita temukan Pak ya. Nah, perhatikan untuk di bagian fisik, di bagian luar Bapak Ibu, untuk dilihat untuk sementara Pak ya. Nah, di sini tidak ada tanda-tanda basah oli ataupun tidak ada kebocoran oli. Ini kalau sudah gerung seperti ini biasanya Pak, kebocoran olinya di bagian sini biasanya parah Pak. Biasanya netes, maksudnya kebocorannya sudah parah banget. Kalau misalkan kebocorannya hanya sedikit, ini tidak akan mengalami hal seperti ini. Nah, ada juga teman-teman yang mengeluh, Pak, motor saya ketika habis dicuci ataupun ketika sudah menerjang banjir gitu kan, misalkan sering mengalami hal seperti ini, gerung, itu kemasukan air Pak ya. Jadi untuk bagian pibel bukan hanya terlumasi oli saja, namun kalau misalkan ketika air bisa masuk ke bagian dalam CVT dan membasahi si pibel, maka motor akan menjadi slip gerung. Namun untuk air akan secara singkat akan cepat kering.
Pak. Oke. Namun untuk oli akan lama Pak ya. Akan lama kering sehingga gerung ini akan terus menerus. Kalau tidak ditangani lebih lanjut maka motor akan selalu seperti ini. Oke. Tidak usah berlama-lama, kita langsung cek and recheck, kita lepas bagian bak speed ini seperti apa permasalahannya. Karena mau kita malah. Banyak bolong. Bolong sedikit banget. Panjang. Hah? Ganti rantai. Rantai. Yang kiri nomornya. Iya. Kencangan dong, Bang. Nah, teman-teman, lihat setelah bagian penutup bak CVT mulai terlepas, terbuka tuh. Oke, lihat di sini ada tetesan ataupun ngucur, Pak. Tuh, ini ngucur oli, Pak, bukan air. Tuh, oke. Ini oli. Nah, ini salah satu tanda Pak ya, bahwa yang menyebabkan motor ini gerung ketika digas tidak mau jalan. Ini Pak permasalahannya. Jadi kemungkinan bagian packingnya ini masih rapat, masih bagus, masih presisi, sehingga ketika ada oli bocor di bagian CVT, di dalam CVT, ini oli tidak menetes keluar. Jadi tidak ada tanda-tanda kebocoran kalau dilihat dari fisik Pak ya, dilihat dari luar, karena ininya masih fresh, masih rapat. Tuh, manakala ketika sudah mulai terbuka, tuh oli keluar Pak. Jadi saya pastikan di dalam sini sudah banyak, sudah penuh dengan oli Pak ya. Seperti yang sudah pernah kita videokan di video sebelumnya di Yamaha Mio M3. Tidak jauh masalahnya seperti ini. Oke, kita lanjut lepas Pak ya. Kita lihat sama-sama seperti apa penampakannya Pak. Wow, mengerikan Pak ya. Tuh, di sini mengerikan Pak. Tuh, bagian bak CVT ini sudah basah keseluruhan sama oli. Nah, oke. Tuh, dikarenakan sudah terlalu lama terkontaminasi dengan oli Pak, untuk bagian si pibel ini, maka pibel di sini akan mengalami melar Pak ya, karena ini karet. Kalau terkena oli lama-lama dan akan tertarik gitu kan, terkena beban lama-lama ini tuh melar sehingga menjadi kendor. Tuh, oke. Ini akan tidak bisa lari Pak, motor akan menjadi gerung. Tuh, ini oli semua Pak. Tuh, oke. Kalau sudah begini Pak, ini hancur Pak. Untuk bagian pibel terutama ini harus diganti. Nah, namun kalau misalkan sudah terlumasi seperti ini keseluruhan, ini kita sulit Pak, sulit untuk mencari letak permasalahannya gitu kan, dari mana yang menyebabkan oli masuk ke bagian CVT, apakah dari keras ataupun dari seal aspuli. Oke, kita lepas keseluruhan untuk bagian puli belakang maupun puli depan. Kita cari Pak ya, dari mana letak kebocorannya, apakah dari oli mesin ataupun dari oli gearbox. Nanti kalau kita lebih teliti lagi, walaupun sudah terlumasi dengan oli seperti ini, mudah-mudahan akan ketemu titik permasalahannya dari mana, apakah dari oli gearbox ataupun dari oli mesin.
Tuh Pak, untuk bagian puli tuh, ini parah Pak ya, ini parah. Tuh. Untuk puli depan dan puli depan dan belakang ini sudah basah kuyup Pak. Sudah basah kuyup sama oli. Kalau misalkan kendaraan kalian mengalami masalah bocor namun oli tersebut belum sampai ke bagian pibel Pak, ini tidak akan terasa gerung Pak ya. Ini yang menyebabkan gerung ketika oli bocor parah lalu oli tersebut melumasi semua komponen yang berada di CVT, salah satunya pibel Pak. Tuh walhasil sudah pasti Pak, sudah pasti bah motor akan gerung, tidak bisa lari. Tuh untuk bagian roller Pak, di sini sudah peang Pak, tuh sudah peang parah. Tuh oke. Tuh roller sudah peang, tuh hancur. Ini efek daripada oli juga Pak ya. Seperti yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya maupun di video saat ini, bahwa kalau misalkan ketika seluruh perangkat di dalam CVT sudah terkontaminasi dengan air, sudah terlumasi dengan air Pak, maka komponen yang berada di CVT, beberapa komponen akan mengalami titik kerusakan, terutama pibel Pak. Oke, pibel bisa juga cover, pokoknya semuanya harus dicek. Oke teman-teman, setelah semuanya terlepas untuk perangkat CVT, kita perhatikan di sini dari mana letak kebocoran, apakah dari seal aspuli belakang ataupun dari seal keras. Nah, teman-teman bisa bandingkan Pak ya. Tuh. Untuk dilihat dari fisik teman-teman, ini yang menyebabkan oli masuk ke bagian area CVT ini adalah dari oli mesin. Tuh, kalian bisa bedakan antara seal bagian aspuli belakang ataupun seal untuk menutup oli gearbox agar tidak masuk ke bagian dalam CVT. Tuh, beda Pak ya. Ntar Pak, berisik. Oke. Untuk dilihat dari fisik, untuk bagian seal puli belakang, seal aspuli belakang maksudnya, ini sepertinya tidak ada tanda-tanda ataupun tidak ada bekas oli keluar dari area seal ini Pak. Tuh. Ini memang di sini sangatlah kotor, namun di sini tidak ada tanda oli menetes. Tuh. Namun untuk bagian keras tuh, oke, di sini rujit Pak. Saya yakin bahwa yang menyebabkan oli masuk ke bagian dalam CVT ini berasal dari sini Pak. Tuh, oke, jelas Pak ya. Jadi untuk oli gearbox ini dinyatakan aman Pak ya. Oke, jelas Pak ya. Tuh, karena untuk bagian as tuh tidak goyang. Baiklah teman-teman, ini sudah dianggap penyakit umum Pak ya. Untuk di jenis Honda Matic khususnya, Beat maupun kendaraan yang lainnya, ini sering Pak, ini sering mengalami bocor untuk bagian seal keras. Jadi solusinya, sebelum kita ganti perangkat bagian CVT ini dulu Pak, ini dulu yang kita tangani Pak. Usahakan ini dulu yang kita tangani agar tidak mengalami kebocoran. Nantinya kalau misalkan ini dibiarkan, walaupun diganti perangkat CVT, pibel maupun yang lainnya, kalau misalkan ini tetap bocor, maka percuma Pak, buang-buang duit Pak ya.
Oke, jadi kita tangani dulu awal permasalahannya Pak ya, yang menyebabkan motor ini meraung dan melumasi bagian komponen perangkat seperti. Oke, guys teman-teman ya, ini akan kita lakukan proses pembersihan sekaligus kita nanti ganti untuk bagian seal krek asnya. Untuk cara pemasangannya, seal krek as ini sudah sering kali kita buatkan tutorialnya. Namun untuk di video ini akan kita skip proses pembersihan dan proses pemasangan seal krek. Baiklah teman-teman, di sini sudah kita melakukan proses pembersihan, walaupun tidak bersih-bersih amat Pak ya, karena untuk pertalit ataupun bensinnya di sini tekor habis. Jadi ini ala kadar agar tidak terlalu belepotan oli Pak. Nah untuk bagian seal di sini sudah kita ganti juga, namun untuk seal belakang tidak kita ganti karena kita menduga bahwa seal ini aman Pak. Yang menyebabkan oli masuk ke bagian area seperti itu dari seal krek as ataupun oli mesin masuk ke bagian sini. Nah, oke, ini fisik seal bekasnya. Nah untuk komponen yang lain, untuk roller di sini kita menggunakan roller bekas. Jadi untuk mengurangi biaya juga Pak ya, agar yang punya motor tidak terlalu banyak pengeluaran. Yang penting katanya motor asal bisa jalan aja. Namun di sini untuk bagian pibel, mana pibelnya Pak? Nah ini pibel tetap wajib ganti Pak, karena walaupun misalkan sudah dibersihkan, pibelnya sudah seperti ini, walaupun kita cuci juga Pak, ini karena sudah terlanjur melar Pak ya, jadi pibel mengalami kendor nantinya sehingga akan tetap selip. Jadi wajib ganti. Oke, iya ke mereka. Ini kita lanjut proses perakitan. Ini roller yang peyang-peyang sudah kita ganti Pak ya, yang terlalu peyang parah tuh, yang sudah terlihat bagian dalamannya besinya, ini kita ganti agar nantinya kalau misalkan ini dipaksa nantinya merusak ke bagian rumah rollernya Pak. Jadi kita cari yang bekas untuk meminimalisir biaya juga Pak ya. Nanti kalau misalkan yang punya motor suruh ganti, karena ini yang punya motor tidak ada Pak ya, ditinggal motornya, jadi gitu sulit untuk konfirmasi. Oke, kita rakit. Samuan akan dilabang gitu ya teman-teman. Oh, video. Oke, siap. Nah teman-teman, inilah pibel yang baru. Perlu kalian ketahui untuk jenis bit digital Pak ya. Kalau di kita namanya bit, nanti gimana? Bit USB. Eco, bit Eco ataupun bit catur, katanya bit catur. Nah jenis kode partnya untuk pibel Pak ya. Di sini gunakan di Jumbo K16. Ada sih di dekat ya. Ayo, Berdetail. K16 Pak. Oke. Nah, untuk cara pemasangan Pak, ini sudah tidak ada merek Pak tuh, sudah hilang. Untuk cara pemasangannya kita lihat ini untuk teman-teman yang masih awam Pak. Padahal kalau dibulak-balik, kalau dilihat dari bentuk sih sama saja Pak. Namun anjurannya katanya Pak, kalau misalnya mau memasang pibel, jadi usahakan nah tulisan ataupun nama merek yang berada di dalam pibel jangan sampai terbalik. Contohnya seperti ini Pak ya. Jelas Bang? Jelas. Nah seperti ini Pak. Tuh kan kita baca tidak terbalik. Kalau misalkan kita balik tuh namanya terbalik Pak. Jadi anjurannya seperti ini, tulisannya menghadap sesuai ya.
Ini gunakan kunci 22 untuk puli depan ataupun rumah roller. Kunci 22, maaf mau lupa. Nah, oke, selanjutnya puli belakang. Nah, ini untuk puli belakang bautnya berukuran kunci 19. Oke, kita coba nyalakan. Wow, bensinan ini Pak. Coba kita coba. Oke, kita pasang dulu untuk bagian bak CVT-nya. Nanti kita coba ditanjakan tadi Pak ya. Ditanjakan yang depan bengkel tadi Pak. Apakah ini masih meraung? Wah, Anjay. masih ya, keren. Bawa jalan, Bang, tanya tadinya teh Bang, keluar. Ya karena kita coba di bagian medan yang agak nanjak. Itu lalu itu ya. Atau so jauh-jauh juga ya. Jadi dibayar ulah tatalannya dibayar. Iya. Nah, coba itu Kak. Oke.
Jadi itulah sedikit penanganan ketika motor meraung namun tidak mau lari. Oke. Saya Barai Motor izin pamit, mohon undur diri. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat walaupun sedikit video ini Pak ya. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.